Di balik ketenangan pesantren, sebuah kekuatan gelap mulai mengintai. Gus Ikdam, seorang ulama karismatik, tiba-tiba terserang ilmu santet yang tak kasat mata. Siapa yang tega mengirim santet ini? Mengapa justru seorang Habib dari keturunan Ba'alawi yang diduga menjadi dalangnya? Dendam, persaingan, atau sesuatu yang lebih besar? Pertarungan antara ilmu hitam dan cahaya ilahi pun dimulai. Selamat datang di kisah penuh misteri dan ketegangan. Jangan lupa like, KOMEN, dan subscribe untuk mengikuti kisah selengkapnya. 1. Cahaya yang redup. Gus Ikdam dikenal sebagai ulama muda yang karismatik. Ceramahnya lembut, menyejukkan hati, dan mudah diterima oleh semua kalangan. Pesantrennya selalu dipenuhi santri yang ingin menimba ilmu. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berbeda dalam diri beliau. Wajahnya yang biasanya berseri, kini tampak pucat. Senyum yang selalu menghiasi wajahnya mulai memudar, dan suaranya tak lagi sekuat dulu saat menyampaikan ilmu. Awalnya, para santri mengira itu hanya kelelahan. Jadwal dakwahnya memang padat, dari satu majelis ke majelis lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya. Namun, lama-kelamaan, tubuhnya semakin melemah. Setiap malam, Gus Ikdam sering terlihat duduk termenung di serambi pesantren, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Matanya kosong, menatap langit tanpa ekspresi. Santri-santri mulai berbisik di antara mereka. Ada yang curiga Gus Ikdam mengalami gangguan spiritual, ada pula yang mengira ini hanya penyakit biasa. Hingga suatu malam, seorang santri melihat sesuatu yang mengejutkan. Gus Ikdam tiba-tiba terhuyung di tengah jalan pesantren, tubuhnya bergetar seperti menahan kesakitan, sebelum akhirnya jatuh tersungkur di atas tanah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Mimpi yang mengerikan. Malam itu, Gus Ikdam tertidur dengan tubuh yang masih terasa nyeri. Namun, dalam tidurnya, ia justru masuk ke dalam mimpi yang ganjil. Ia merasa berada di sebuah ruangan gelap, hanya ada satu lilin kecil di tengah-tengahnya. Dari kegelapan, muncul sosok pria berjubah hitam dengan sorban hijau di kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan yang pekat. Pria itu tertawa pelan, suaranya bergema di sekeliling ruangan. "Kau merasa kesakitan, Gus?" katanya dalam bahasa Arab yang terasa aneh di telinga Gus Ikdam. Gus Ikdam ingin menjawab, tapi mulutnya terasa terkunci. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang membelitnya. Lalu, tanpa peringatan, dari dalam kegelapan muncul rantai api yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Panasnya begitu menyakitkan, seakan membakar kulit dan dagingnya hingga ke tulang. Gus Ikdam berusaha meronta, namun sia-sia. Sosok berjubah hitam itu hanya tertawa semakin keras. "Kau terlalu terang, Gus, kau harus belajar merasakan gelap," katanya sebelum menghilang dalam bayangan. Tiba-tiba, Gus Ikdam terbangun. Nafasnya tersengal-sengal, keringat membasahi tubuhnya. Rasa sakit yang ia alami dalam mimpi ternyata masih terasa di dunia nyata. Ia meraba dadanya yang terasa sesak. Sejenak, ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya diliputi rasa gelisah. Ada sesuatu yang janggal, dan ia tahu, ini bukan sekadar mimpi biasa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Darah di lantai surau. Pagi harinya, suasana pesantren mendadak gempar. Para santri menemukan bercak darah di lantai surau, tepat di dekat tempat duduk yang biasa digunakan Gus Ikdam untuk mengaji. Darah itu tidak banyak, tetapi cukup membuat semua orang merasa was-was. "Siapa yang terluka?" tanya salah seorang santri. Tak ada yang menjawab, semua orang saling berpandangan dengan wajah bingung. Hingga akhirnya, Gus Ikdam keluar dari kamarnya dengan langkah terlatih. Wajahnya semakin pucat, bibirnya kering, dan di sudut matanya ada lingkaran hitam yang semakin jelas. Salah satu santri, Ali, memberanikan diri bertanya, "Gus, darah siapa ini?" Gus Ikdam hanya tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa menyedihkan. Ia menatap darah di lantai, lalu mengalihkan pandangannya ke para santri yang masih berdiri dengan ekspresi cemas. "Jangan khawatir," katanya pelan, suaranya lemah. "Ini hanya ujian kecil." Ali merasa ada yang tidak beres. Semalam, ia memang mendengar suara aneh dari kamar Gus Ikdam, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Tapi ia tak berani mengetuk pintu. Kini, melihat kondisi sang guru yang semakin melemah, ia merasa penyesalan mulai merayap di hatinya. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut,
Gus Ikdam sudah berjalan perlahan ke dalam surau, lalu duduk bersila seperti biasa. Dengan suara lirih, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Tapi tak seperti biasanya, suaranya terdengar berat, seakan ada beban besar yang harus ia pikul di setiap huruf yang ia ucapkan. 4. Serangan di malam buta. Malam itu, para santri sudah terlelap, kecuali beberapa yang masih berada di serambi untuk berzikir. Suasana pesantren sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berembus pelan. Namun, tiba-tiba, dari dalam kamar Gus Ikdam, terdengar suara rintihan tertahan. Seorang santri bernama Fadil yang kebetulan masih terjaga segera berlari ke kamar Gus Ikdam. Ia mengetuk pintu dengan cemas, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar. Fadil semakin panik dan memutuskan untuk langsung membuka pintu. Begitu pintu terbuka, ia terkejut melihat Gus Ikdam dalam kondisi mengerikan. Beliau duduk di lantai dengan tangan mencengkeram dadanya. Tubuhnya gemetar hebat, dan dari mulutnya keluar sesuatu yang tidak masuk akal, gumpalan rambut panjang bercampur darah kental. Mata Gus Ikdam membelalak, seolah sedang menahan rasa sakit luar biasa. Fadil berteriak memanggil santri lain. Dalam hitungan detik, beberapa santri datang membawa air zam-zam dan segera membacakan ayat suci. Namun, saat air itu disiramkan ke tubuh Gus Ikdam, beliau justru semakin bergetar. Seakan ada kekuatan jahat yang sedang berusaha menguasai tubuhnya. Di sudut ruangan, bayangan hitam mulai terbentuk, melayang-layang sebelum akhirnya lenyap. Para santri saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Ini bukan sakit biasa, ini adalah serangan ilmu hitam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5. Jejak ilmu hitam. Keesokan paginya, para santri sepakat untuk meminta bantuan seorang kiai sepuh yang dikenal memiliki ilmu tinggi dalam menangani gangguan spiritual. Kiai tersebut datang dengan membawa sebuah tasbih panjang dan kitab kuno. Begitu melihat Gus Ikdam, kiai itu langsung menghela napas panjang. Ini bukan penyakit biasa, katanya pelan. Ada ilmu hitam yang sedang bekerja di tubuh beliau. Para santri yang mendengar penjelasan itu langsung bergidik ngeri. Fadil memberanikan diri bertanya, "Kiai, siapa yang mungkin melakukan ini kepada Gus?" Kiai itu menutup matanya sejenak, seperti sedang merasakan sesuatu. Ia kemudian membuka kitab kuno yang dibawanya, membacakan beberapa ayat, lalu menatap tajam ke arah Gus Ikdam. "Yang mengirim santet ini bukan orang sembarangan," katanya dengan suara serius. "Ini ilmu kuno, dan pelakunya berasal dari kalangan yang memiliki ilmu agama." Para santri semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang berilmu agama bisa menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain? Mereka mulai bertanya-tanya siapa yang tega melakukan ini kepada Gus Ikdam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6. Nama yang muncul. Malam itu, setelah Kiai melakukan ruqyah ringan, Gus Ikdam akhirnya bisa tidur meskipun tubuhnya masih lemah. Namun, dalam tidurnya, ia kembali mengalami mimpi yang mengerikan. Kali ini, ia melihat wajah sosok pria berjubah hitam dalam mimpinya lebih jelas. Sosok itu bukan orang asing. Ia adalah seorang Habib dari keturunan Ba'alawi, seorang ulama yang cukup dikenal di daerah lain. Gus Ikdam mengenalnya, tetapi mereka jarang bertemu. Yang membuatnya heran, mengapa Habib itu muncul dalam mimpinya. Saat terbangun, Gus Ikdam masih merasa dadanya sesak. Ia merenung lama, mencoba menghubungkan mimpi itu dengan kejadian yang menimpanya. Hatinya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah benar seorang Habib bisa menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai saudaranya sendiri? Ia menghela napas panjang. Jika benar Habib itu yang melakukan ini, pasti ada alasan besar di baliknya. Dan Gus Ikdam tahu, ia harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. 7. Pengakuan seorang santri. Kegelisahan terus menyelimuti hati Gus Ikdam. Tubuhnya masih lemah, tetapi pikirannya mulai bekerja mencari jawaban atas mimpi-mimpi yang ia alami. Hingga suatu siang, seorang santri bernama Fadil mendekatinya dengan wajah penuh keraguan. "Gus, ada sesuatu yang harus saya sampaikan," katanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam menatapnya lembut. "Katakanlah, Nak, jangan takut." Fadil menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Saya pernah mendengar kabar kalau ada seorang Habib yang tidak menyukai panjenengan, Gus." Katanya, beliau merasa tersingi karena cara dakwah panjenengan yang lebih diterima masyarakat. Gus Ikdam terdiam sejenak. Ia sudah menduga hal ini. "Siapa yang bilang begitu?" tanyanya pelan.
Saya mendengar dari seorang jamaah, Gus. Habib itu sering mengingatkan pengikutnya agar tidak mengikuti ajaran panjenengan. Ia bilang panjenengan telah menyimpang dari jalur Ba'alawi yang sejati. Gus Ikdam menarik napas panjang. Ia tidak marah, tetapi hatinya semakin yakin bahwa orang yang muncul dalam mimpinya memang Habib tersebut. Jika benar Habib itu merasa tersingi, mungkinkah ia sampai hati menggunakan ilmu hitam untuk mencelakainya? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 8. Kitab Rahasia. Malamnya, Kiai Sepuh yang membantu Gus Ikdam kembali datang. Kali ini, ia membawa sebuah kitab kuno yang terlihat usang, dengan lembaran kertas yang mulai menguning. Ini adalah kitab tentang ilmu hitam yang pernah dipelajari oleh beberapa keturunan Ba'alawi di masa lalu, kata sang Kiai. Dulu, ada beberapa Habib yang tersesat dan menggunakan ilmu ini untuk melawan musuh-musuh mereka. Para santri yang mendengarkan penjelasan itu saling berpandangan dengan wajah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ada sejarah kelam di balik keturunan yang selama ini mereka hormati. Kiai itu membuka halaman tertentu dan menunjuk pada sebuah tulisan berbahasa Arab yang sudah pudar. Santet yang menyerang Gus Ikdam ini memiliki ciri khas tertentu. Ini bukan sembarang santet, ini ilmu kuno yang diwariskan dalam lingkaran tertentu, dan hanya sedikit orang yang tahu cara menggunakannya. Gus Ikdam menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kebenaran semakin mendekati dirinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 9. Perlawanan batin. Meskipun tubuhnya masih terasa lemah, Gus Ikdam memutuskan untuk melawan dengan caranya sendiri. Ia berpuasa 3 hari berturut-turut, hanya meminum air zam-zam untuk bertahan. Setiap malam, ia melakukan salat tahajud dengan penuh kehusyukan, berharap mendapatkan petunjuk dari Allah. Di malam ketiga, saat ia sujud terakhir, tiba-tiba ruangan bergetar hebat. Angin kencang bertiup masuk ke dalam kamarnya, membuat lampu redup berkedip-kedip. Para santri yang kebetulan masih terjaga melihat kejadian itu dari luar kamar dan langsung panik. Mereka mendengar suara lirih dari dalam kamar, suara Gus Ikdam yang membaca ayat suci dengan penuh kekuatan. Namun, di antara ayat-ayat itu, terdengar juga suara lain, suara yang berat dan mengancam, seolah berasal dari dunia lain. Berhenti, Gus Ikdam, kau tidak akan bisa melawanku. Namun, Gus Ikdam tidak menghentikan bacaannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia terus melantunkan ayat suci hingga angin kencang itu tiba-tiba berhenti. Suasana kembali sunyi. Ketika para santri masuk ke kamar, mereka melihat Gus Ikdam masih bersujud, tubuhnya gemetar, tetapi wajahnya penuh dengan cahaya. Ia baru saja memenangkan pertarungan batinnya, tetapi ia tahu, pertarungan yang lebih besar masih menunggu di depan. 10. Datangnya utusan misterius. Keesokan harinya, seorang pria berjubah putih datang ke pesantren. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari seorang Habib terkemuka di kota sebelah. Saya datang membawa pesan dari Habib Alwi, katanya pelan, menyebut nama seseorang yang tak asing bagi Gus Ikdam. Beliau ingin bertemu dengan panjenengan secara pribadi. Para santri saling berpandangan dengan waspada. Habib Alwi dikenal sebagai sosok yang berilmu tinggi, tetapi belakangan banyak yang mengatakan bahwa ia mulai menyimpang. Jika benar dialah orang yang menyerang Gus Ikdam dengan ilmu hitam, mengapa sekarang justru mengundang pertemuan? Gus Ikdam menatap pria itu dengan tatapan penuh makna. Sampaikan pada beliau, saya akan datang, jawabnya tegas. Para santri terkejut, mereka khawatir pertemuan ini adalah jebakan. Namun, Gus Ikdam merasa ini adalah kesempatan untuk mencari kebenaran dan mengakhiri segala gangguan yang telah ia alami. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 11. Pertemuan di tempat rahasia. Sore itu, Gus Ikdam pergi ke tempat yang telah ditentukan, sebuah rumah tua di pinggiran kota. Ia hanya ditemani oleh Fadil, santri kepercayaannya. Begitu tiba di sana, mereka disambut oleh beberapa pria berjubah yang tampak seperti murid-murid Habib Alwi. Di dalam ruangan yang remang-remang, Habib Alwi sudah menunggu. Wajahnya masih memancarkan kewibawaan, tetapi ada sesuatu yang berbeda, matanya terlihat gelap, seperti menyimpan dendam yang dalam. Assalamualaikum, Gus Ikdam, sapa Habib Alwi dengan suara berat. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Gus Ikdam tenang. Habib Alwi menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, kau tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Mungkin Habib ingin menjelaskan sesuatu.
Tentang apa yang terjadi pada saya selama ini. Habib Alwi tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin. Kau terlalu cepat naik, Gus. Umat mulai meninggalkan ajaran Ba'alawi yang sejati dan lebih memilih mengikuti caramu. Aku hanya ingin mengembalikan keseimbangan. Gus Ikdam mengangguk pelan. Jadi benar, ini semua karena persaingan dakwah. Namun, ia tetap tidak menyangka bahwa seorang Habib bisa sampai menggunakan ilmu hitam untuk menjatuhkan saudaranya sendiri. Tapi, Habib, kata Gus Ikdam dengan suara lembut, bukankah kita sama-sama berdakwah untuk Allah? Kenapa harus ada permusuhan? Habib Alwi terdiam sejenak. Matanya berkilat, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang bergetar. Karena kau telah mengubah apa yang seharusnya tetap seperti dulu, bisiknya lirih. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 12. Bentrokan ilmu dan doa. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah. Dingin yang menusuk tulang terasa, dan lampu-lampu minyak yang menerangi ruangan bergetar tanpa sebab. Habib Alwi menutup matanya sejenak, lalu saat ia membukanya kembali, sepasang matanya tampak lebih hitam dari sebelumnya. Maafkan aku, Gus, katanya pelan, tapi kau harus merasakan akibatnya. Dalam sekejap, udara di ruangan itu menjadi berat. Gus Ikdam merasakan tubuhnya kembali melemah, seperti ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Fadil yang berdiri di belakangnya langsung mengeluarkan tasbih dan mulai membaca ayat-ayat suci. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Ia menundukkan kepala, lalu mulai melantunkan ayat kursi dengan suara yang mantap. Suara itu bergetar di seluruh ruangan, menggema seperti gaung yang datang dari dimensi lain. Habib Alwi tiba-tiba meringis kesakitan. Tangannya mencengkeram dada, lalu ia berteriak pelan, berhenti. Namun Gus Ikdam tidak berhenti. Ia terus membaca, semakin kuat, semakin dalam. Cahaya mulai muncul di sekelilingnya, menerangi ruangan yang sebelumnya gelap. Lalu, tiba-tiba Habib Alwi jatuh tersungkur. Nafasnya terengah-engah, matanya kembali seperti semula. Ia memandangi Gus Ikdam dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi kebencian, tetapi ketakutan dan penyesalan. Apa yang telah aku lakukan? Gumamnya lemah. Gus Ikdam tersenyum. Kembalilah, Habib. Jalan Allah selalu terbuka bagi mereka yang mau bertobat. Air mata mengalir di wajah Habib Alwi. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar antara ilmu hitam dan doa, tetapi pertarungan antara ego dan keikhlasan. Dan ia telah kalah dalam pertarungan itu. 13. Tangis di balik sorban. Habib Alwi terduduk lemah. Tangannya gemetar, matanya kosong, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ilmu yang selama ini ia anggap sebagai jalan untuk mempertahankan kejayaan Ba'alawi ternyata tidak berdaya di hadapan kekuatan doa yang tulus. Para muridnya yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka tak berani mendekat, melihat guru mereka yang selama ini mereka anggap sakti justru tersungkur di hadapan Gus Ikdam. Apa yang telah aku lakukan? Habib Alwi berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata yang kini penuh penyesalan. Gus Ikdam mendekatinya perlahan. Habib, tidak ada yang terlambat untuk kembali kepada Allah, katanya lembut. Ilmu yang kita pelajari seharusnya membawa kita semakin dekat kepadanya, bukan menjauh dan menyesatkan hati kita sendiri. Tiba-tiba, tubuh Habib Alwi bergetar. Air matanya jatuh, membasahi sorban yang melilit kepalanya. Ia terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Para santri dan murid-muridnya hanya bisa menyaksikan momen haru itu. Tak ada yang menyangka, seorang Habib yang sebelumnya penuh kebencian kini menangis di hadapan orang yang pernah ia sakiti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 14. Pertobatan yang berat. Malam itu, Habib Alwi duduk berdua dengan Gus Ikdam di sebuah ruangan kecil. Ia mengakui semuanya, rasa iri yang membutakan hatinya, ketakutan kehilangan pengaruh, dan kesalahan besar yang telah ia lakukan dengan menggunakan ilmu hitam. Aku terlalu takut kehilangan kehormatan, katanya dengan suara serak. Aku lupa bahwa kehormatan sejati datang dari ketulusan, bukan dari kekuatan yang dipaksakan. Gus Ikdam hanya tersenyum. Allah Maha Pengampun, Habib. Tapi panjenengan harus benar-benar bertaubat. Habib Alwi mengangguk pelan. Aku siap, tapi aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Gus Ikdam menggenggam tangannya erat. Kembalilah dengan rendah hati. Akui kesalahanmu kepada umat, perbaiki niatmu, dan jangan pernah lagi menggunakan ilmu yang menyesatkan itu. Habib Alwi mengangguk, tetapi wajahnya masih menyimpan ketakutan. Akankah umat memaafkanku? Itu urusan mereka. Yang terpenting,
Allah melihat ketulusanmu. Habib Alwi terdiam lama. Malam itu, ia melakukan salat taubat dengan penuh linangan air mata, sementara Gus Ikdam dan para santri mengaminkan doanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 15. Cahaya yang kembali bersinar. Beberapa hari setelah peristiwa itu, kabar pertobatan Habib Alwi tersebar luas. Banyak yang terkejut, ada yang tidak percaya, tetapi ada pula yang melihat ini sebagai tanda kebesaran Allah. Di hadapan jamaahnya, Habib Alwi berdiri dengan suara bergetar. Aku telah salah, katanya lirih. Aku tersesat dalam egoku sendiri dan lupa bahwa ilmu seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Allah, bukan menjauh. Tak semua orang menerima pengakuannya dengan mudah. Namun, Gus Ikdam berdiri di sampingnya, menunjukkan bahwa ia telah memaafkan sang Habib. Dan perlahan, masyarakat pun mulai menerima kembali sosok yang dahulu mereka hormati. Sementara itu, kondisi Gus Ikdam semakin membaik. Ilmu hitam yang sebelumnya menyiksa tubuhnya telah lenyap. Pesantrennya kembali damai, dan dakwahnya semakin luas. Malam itu, Gus Ikdam duduk di serambi pesantren, menatap langit yang cerah. Ia tersenyum, menyadari satu hal penting, bahwa cahaya kebenaran tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan, dan bahwa setiap orang selalu punya kesempatan untuk kembali kepadanya. Setiap kegelapan pasti akan sirna ketika cahaya kebenaran bersinar. Kesombongan telah runtuh, ilmu hitam telah terkalahkan, dan hati yang tersesat akhirnya kembali kepada cahaya ilahi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ilmu yang sejati bukanlah tentang kekuatan, tetapi tentang keikhlasan dan ketakwaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, KOMEN, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.